Perkenalkan, nama saya Farel Salamualianus Matupang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang planning dalam manajemen dengan contohnya Chick-fil-A. Berikut merupakan salah satu penjelasan yang terpopuler tentang tipe-tipe daripada plans dengan adanya BRAD, yakni strategic versus operational, time frame yaitu long term versus short term, specificity dengan directional versus specific, dan yang terakhir ada frequency of use dengan single use atau standing. Nah, seperti yang diketahui dan dapat dilihat bahwa rencana ini tidak bisa berdiri sendiri. Artinya, rencana strategis biasanya jangka panjang terarah dan sekali pakai saja. Dan juga rencana operasional itu biasanya short term, spesifik, dan standing. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan mempresentasikan secara lebih rinci, yaitu tentang breadth pertama, yaitu strategiknya itu merupakan artinya dapat diartikan seperti berikut, yaitu jenis rencana yang terlaksana untuk keseluruhan organisasi dengan tujuan membangun tujuan akhir daripada organisasi tersebut, seperti itu. Jadi work towards end goal yang bekerja keseluruhan organisasi gitu. Jadi rencana yang works towards end goal bekerja dalam suatu organisasi secara keseluruhan organisasi. Nah, untuk operasional plans itu hanya mencakup suatu bagian operasional organisasi saja. Contohnya ini dalam konteks ini kan manajemen. Berarti kalau misalkan suatu perusahaan itu atau organisasi mempunyai franchise A, franchise B, franchise C itu, maka rencana yang mereka lakukan itu berbeda-beda. Tapi dengan rencana strategiknya itu tetap satu ya. Tapi operasionalnya itu secara level bawahnya itu berbeda-beda. Nah, contohnya itu dalam Chick-fil-A dapat diketahui bahwa goals-nya itu berbunyi to glorify God by being a faithful steward of all that is entrusted to us, to have a positive influence on all who come in contact with Chick-fil-A. Sehingga dapat diketahui bahwa Chick-fil-A itu meninggikan nilai-nilai Kristiani dengan secara tidak langsung juga meningkatkan loyalitas pelanggan, juga meningkatkan keterlibatan pelanggan, dan juga pendapatan mereka secara online. Oleh karena reputasinya yang terbus dan lain-lain. Nah, kalau misalkan untuk operasional itu sendiri, dikarenakan kita tahu bahwa Chick-fil-A kan sangat mengganggukan customer karena nilai-nilai tersebut, maka Chick-fil-A juga sesuai dengan tempat franchise-nya itu melakukan suatu event yang berbeda-beda. Contohnya itu untuk franchise di mana customer itu kebanyakan sebuah farmer atau petani kaya yang di Amerika ya, di suatu state tersebut, maka mereka mengadakan Cow Appreciation Day. Jadi di mana mereka mengapresiasi sapi-sapi gitu ya, hewan-hewan yang mereka oleh karena itu jadi banyak employee yang memakai baju sapi gitu ya, dan tema-temanya itu juga diganti temanya daripada restoran tersebut jadi banyak sapi gitu dan lain-lain. Nah, untuk time frame itu sendiri, sekarang kita akan masuk ke time frame. Nah, dia itu dibagi menjadi dua, long term dan short term. Dengan long term itu kerangka waktunya itu lebih dari 3 tahun, dan short term itu kurang dari 1 tahun. Itu intinya seperti itu. Nah, untuk long term sendiri dapat diketahui bahwa nilai-nilai Kristen yang kuat itu merupakan rencana jangka panjang daripada Chick-fil-A, yaitu mempertahankan nilai-nilai Kristiani gitu ya. Itu merupakan long termnya, dan untuk short termnya itu seperti contohnya event-eventnya, menu eksklusifnya sesuai dengan franchise itu merupakan short term karena dia itu hanya berlaku sampai 3 bulan biasanya atau 1 quarter, dengan historinya itu yang terlama itu setengah tahun. Nah, untuk specify itu ada dua, yaitu directional dan spesifik. Dengan directional itu rencananya itu fleksibel, ditetapkan tapi hanya untuk sebagai guideline atau pedoman umum. Sedangkan spesifik itu rencana yang sudah spesifik yang tidak bisa dikotak-atik. Gitu. Nah, untuk directional sendiri contohnya itu nilai-nilai Kristiani tersebut yang dianut oleh Chick-fil-A merupakan guideline untuk melakukan hal apapun, sehingga cara mereka memperlakukan customer, cara Chick-fil-A memperlakukan pekerjanya, employee-nya, mentrainingnya tertanam dengan baik. Dengan secara tidak langsung employee juga memperlakukan customer itu menjadi sangat baik gitu dan meningkat, dan
treat customer-nya itu sangat baik karena nilai-nilai tersebut, sehingga dalam permasalahan apapun itu mereka bisa mengatasinya dengan baik. Sampai-sampai kalau kita tahu meme-nya itu banyak sekali tentang Chick-fil-A di mana customer service-nya itu sangat over the top gitu. Nah, untuk spesifik dapat diketahui bahwa ada event-event tema-tema restoran maupun menu eksklusifnya itu sudah direncanakan dan pastinya sudah dihitung menggunakan variabel-variabel seperti lokasi, waktu, lingkungan, dan lain-lain. Itu secara spesifik. Dan itu semuanya itu spesifik. Jadi menunya apa, waktunya kapan, bajunya bagaimana, dress code-nya bagaimana, gitu, dan lain-lain. Nah, untuk usage sendiri ada single use di mana itu biasanya itu hanya sekali pakai saja untuk situasi unik, dan standing itu dipakai untuk berkali-kali untuk situasi yang berulang-ulang juga gitu. Nah, untuk single use itu seperti contoh itu nilai daripada Chick-fil-A-nya itu merupakan single use saja sebenarnya. Tapi single use-nya itu lebih dari 3 tahun, bahkan sampai lifetime daripada Chick-fil-A itu sendiri. Nah, untuk standing itu berulang-ulang. Karena eventnya itu kan seperti yang kita tahu itu biasanya walaupun satu quarter itu 3 bulan, tapi itu nanti eventnya itu akan diadakan tahun depan lagi, berulang lagi gitu ya. Dengan variasi yang sedikit berbeda, tapi sama gitu ya. Nah, selanjutnya sudah selesai kita dalam membahas planning, tapi kita akan membahas contemporary issues in planning. Nah, bagaimana sih cara manajer merencanakan secara efektif dalam environment atau lingkungan yang berubah-ubah gitu ya. Nah, ini certain environment yang berubah-ubah ini kan. Kita nggak tahu nih environment bagaimana. Nah, gimana cara develop plans-nya spesifik tapi fleksibel gitu ya. Ya caranya pastinya satu, spesifik itu berarti spesifik itu dengan cara kita merencanakan itu guideline-nya. Jadi guideline-nya itu harus spesifik dalam memperlakukan customer, dalam mempertahankan nilai-nilai Kristiani kalau dalam Chick-fil-A ya. Nah, sehingga apapun yang mereka lakukan itu tidak bisa salah gitu ya. Jadi bisa dibilang melakukan hal itu bisa jadi subjektif tapi dalam ruang lingkup yang objektif gitu ya. Jadi kalau ruang lingkupnya objektif, pilihan kita yang subjektif pun akan menjadi objektif seperti itu. Jadi ruang lingkupnya itu sudah dipertahankan oleh guidelines-nya itu yang spesifik dan juga objectively, sehingga dalam keadaan apapun itu kita bisa fleksibel, bisa juga tapi secara objectively fleksibel gitu ya, dan juga spesifik seperti itu. Nah, contohnya yang nyata itu pada Chick-fil-A itu ada kasus di mana mereka diserang oleh kaum-kaum LGBTQ dikarenakan dibilang bahwa Chick-fil-A itu homofobik. Nah, oleh karena itu mereka sudah mempunyai guideline yang sangat tepat untuk mengatasi hal-hal yang seperti ini dengan customer service yang langsung di boost, dengan juga event-event yang ada gitu ya untuk mereka saling bertukar pikiran dengan LGBTQ sehingga mulai daripada itu tahun 2011 sampai tahun 2012 berarti selesai tahun 2013 itu kaum LGBTQ sudah mulai mendukung bahwa sebenarnya Chick-fil-A ini tidak salah apa-apa gitu ya. Mereka mempertahankan kepercayaan Chick-fil-A itu sendiri seperti LGBTQ mempertahankan kepercayaan mereka, dan itu merupakan nilai daripada Amerika yaitu free will gitu ya. Oleh karena itu mulai dari saat itu, oleh karena customer service-nya diadakan juga seperti seminar-seminar untuk menjelaskan apa sih kepercayaan daripada Chick-fil-A sehingga dapat tersosialisasi kepercayaan dan bertukar pikiran satu sama lain. Seperti itu. Walaupun sampai sekarang masih ada permasalahannya, akan tetapi sudah mendingan, sangat mendingan. Nah, untuk manajer need to recognize that planning is ongoing process. Seperti yang kita tahu bahwa sesuatu permasalahan itu pasti tidak bisa diselesaikan secara langsung. Nah, planning itu juga seperti itu. Planning itu juga harus kita setiap harinya itu kita kembangkan, kita laksanakan, dan lain-lain. Seperti yang kita percaya sebagai teknik industri, PDCA, Plan, Check, Do, Action gitu.
PDCA, Plan Do Check Action, do dulu ya. Jadi di mana setiap harinya itu planning itu tidak bisa komplit secara optimal langsung selesai gitu ya. Tapi kita harus tetap plan, kita do ya kan, kita lakukan plan tersebut, kita cek gimana nih. Oh, ternyata kurang sesuai, berarti kita harus ke kiri dikit. Oke, baru sesuai. Atau ke kanan dikit, harus begini sedikit gitu ya. Kita harus memperkenalkan. Jadi plan itu merupakan ongoing proses yang tidak bisa langsung diselesaikan seperti itu. Itu berikut merupakan presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa.